Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini, hari Minggu yang pertama di tahun 2021, kita bersama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati kita datang dengan segala ketulusan kita. Kita membawa puji dan sembah kita kepada Allah kita, Allah yang hidup. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, kita mengambil waktu teduh bersama-sama, kita berdoa secara pribadi. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat sekalian, kita bersyukur boleh ada di tahun 2021 ini. 2020 sudah kita lewati walaupun tidak mudah. Tetapi kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai kita. Tahun 2021 adalah bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita. Mari tetap menaruh harap kita kepada Dia, bahwa Dia akan menyertai dan memelihara kita. Kita menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan ragu untuk setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang baik di dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau menyertai, memelihara kami. Hari lepas hari Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kesempatan baik, hari Minggu pertama di tahun 2021. Kami bersama dengan seluruh umat Tuhan, sekalipun terpisah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami satukan hati dan iman kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan untuk kami datang memuji, menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami ya Bapa. Boleh menyatakan syukur kami dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Dengan satu kesadaran, kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memerlukan pertolongan Tuhan, kami memerlukan anugerah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, Tuhan Kau layakan kami pada hari ini, sehingga setiap pujian penyembahan kami dan seluruh rangkaian peribadatan kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami pun boleh disapa oleh Tuhan, baik lewat puji-pujian, lewat doa kami, dan juga lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini, permuliakanlah diri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengundang untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya setiap kita terus dapat melihat dan merasakan kasih setia Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kita. Mari bersama-sama dengan sukacita kita mau menyanyikan pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kaston Sinaga. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini kita tidak tahu akan seperti apa. Mudahkah atau susahkah? Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah akan memelihara dan tetap menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu tetaplah berpegang kepada janjinya. Dia Allah yang beserta kita. Mari kita menyanyikan pujian. Bapa surgawi memeliharaku baik di ngarai atau dalam laut yang penuh. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut penuh, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya,
lelap, walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di arai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhanku, aku berharap pada Tuhanku, di arai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, dia tak ingkar, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena ada Bapa yang memelihara kami, yang kami percaya pemeliharaanmu adalah sempurna adanya bagi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa supaya pemeliharaanmu boleh diingatkan, disadarkan bagi kami semuanya, sehingga kami tidak menjadi panik, tidak menjadi takut, tetapi kami dengan pasti melangkah sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu boleh berbicara bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa, mampukan kami, hati pikiran kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami melangkah terus di dalam terang firman Tuhan, dan kami boleh menghidupi firman-Mu, dan kami boleh terus melangkah atas dasar kebenaran firman yang teguh. Tuhan dipermuliakan, kami diberkati. Dalam anugerah-Mu, kini kami siap mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin belum terlambat. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru untuk kita semua. Dan yang terutama tentu saja terlebih saudara-saudara yang ada di rumah, yang saya yakin jauh lebih banyak dari kami yang ada di gereja ini. Sekedar info, kami yang ada di gereja ini saat ini beribadah ada lebih kurang 20 orang dari kapasitas 500 sampai 600. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Di dalam anugerahnya, Ia telah menghantarkan kita menginjakkan kaki di tahun 2021 ini. Kita menginjakkan kaki itu berarti kita bukan tinggal diam. Kita akan bergerak, kita akan maju, kita akan melangkah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melangkah? Dan juga sekedar info dari beberapa pengamat, termasuk para futuris. Ini para futuris artinya adalah orang-orang yang mencoba memprediksi tentang masa depan. Dikatakan begini, bahwa situasi saat ini adalah situasi yang paling sulit. Seluruh dunia akan mengalami hal-hal yang sangat berat.
Semua aspek kehidupan manusia bermasalah, lumpuh dan tidak tahu bagaimana mengatasi. Aspek yang dimaksud aspek kehidupan kita ada yang disebut aspek spiritual, aspek sosial, aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek mental dan lain sebagainya. Semua bermasalah. Contohnya, ada beberapa contoh boleh diutarakan di sini, aspek spiritual atau kerohanian. Di dalam satu survei, ini sekolah teologi yang cukup ternama dan juga beberapa gereja kerjasama mensurvei begini. Ternyata situasi seperti ini yang lebih banyak ibadah di rumah, ada lebih 60% lebih betah. Ini tentu saja perlu disurvei lagi, betahnya kenapa? Atau karena tidak perlu datang ke gereja, atau sudah memang jenuh datang ke gereja, atau seperti apa. Tapi ini, survei ini tentu saja menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Bahkan di dalam obrolan ataupun dialog di dalam sosmed dikatakan, dia semakin, wah enak dong ibadah dari gereja. Tidak perlu persiapan terlalu lama dan tidak perlu bangun tidur langsung duduk, tonton YouTube dan lain sebagainya. Nah kalau situasi seperti ini kita bisa membayangkan kerohanian seperti apa kelak terbentuk seperti ini. Ini salah satu bagian daripada dampak situasi yang terjadi. Dampak ekonomi tentu saja ini yang paling jelas yang dirasakan. Pada bulan September yang lalu salah satu mall mengalami kerugian 200 sampai 400 triliun baru September. Memang kita tahu bahwa sirkulasi uang di mal itu begitu cepat, begitu besar, tapi kalau tidak ada orang bertransaksi di sana, pastilah sangat memukul. Dan begitu banyak kehidupan, aspek kehidupan yang bermasalah dengan situasi sekarang di tahun 2021 yang kita sudah melangkah. Tadi saya katakan kita sudah menginjak kaki di tahun 2021 ini, tapi kita akan tidak akan tinggal diam, kita akan maju, kita akan bergerak, kita akan melangkah. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah melangkah seperti apa? Karena banyak dan kita tidak tahu seperti apa. Akan tetapi saudaraku, puji Tuhan. Tuhan selalu datang menyapa umatnya. Tuhan tahu bagaimana bahwa firman-Nya lah menjadi terang di dalam semua kehidupan kita dan menjadi pelita di dalam setiap langkah-langkah kita. Pada kesempatan ini, minggu pertama ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mika pasal 4. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Tetapi kita akan berjalan demi Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara, kalimat terakhir adalah merupakan pokok perhatian kita pada saat ini.
Kalimat terakhir adalah merupakan pengingat kepada kita supaya kita lebih memfokuskan perhatian dan pikiran kita. Dan bagian ini kita akan renungkan di bawah satu tema, berjalan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita tahu adalah merupakan nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Pada saat itu, ini tentu saja nubuatan pada waktu itu, pada saat itu bangsa Israel, kalau kita melihat di dalam pasal 1, 2, dan 3 di sana dipaparkan tentang keberadaan bangsa itu. Bangsa itu rakyat Israel dan termasuk pemimpinnya imam-imam setelah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka mendukakan hati Tuhan. Dan di dalam pasal 1, 2, dan 3 juga diungkapkan bagaimana Allah akan menghukum mereka. Bangsa-bangsa kafir, bangsa lain akan menindas mereka dan menawan mereka. Dan kita tahu kitab ini ditulis lebih kurang 720 sebelum Masehi. Dan ini adalah nubuatan bagaimana nanti bangsa itu memang akan mengalami dan menerima hukuman daripada Tuhan. Namun bagaimana kasih Tuhan tetap berlaku bagi mereka, kita tahu di dalam bagian inilah juga ada nubuatan tentang jalan keluar. Ketika bangsa itu sudah mengalami begitu beratnya hukuman yang daripada Tuhan, di mana bangsa-bangsa lain harus menindas dan menawan mereka. Tapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan kemudian memberikan jalan keluar kepada mereka. Supaya bagaimana? Supaya bangsa itu kembali berjalan dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah menyimpang dan lebih yakin kepada berhala-berhala bangsa-bangsa lain, itu jelas mereka tidak mau berjalan dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mau berjalan dengan keinginan sendiri dan bahkan berhala-berhala lain. Tentu saja ini mendukakan dan menyakitkan hati Tuhan. Dan ganjarannya adalah hukuman kepada mereka. Tetapi ketika bangsa itu kembali nanti melihat betapa enggak enaknya mengalami hukuman itu, Tuhan datang memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar inilah yang menjadi kita renungkan bagi kita supaya kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita melihat di dalam ayat 2 dikatakan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ini ungkapan daripada orang yang sudah tersesat, yang sudah kepepet, yang sudah enggak ada lagi jalan keluar. Ternyata mereka mengakui Tuhan itu adalah satu-satunya jalan keluar, penolong dan pembebas, dan memberikan kelegaan bagi setiap masalah yang ada. Dan kemudian di dalam ayat 5 dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan di masing-masing dengan jalannya sendiri. Ini juga yang menjadi satu perhatian. Bangsa-bangsa lain berjalan sesuai dengan kehendaknya, tetapi kita. Oleh karena itu saudara, sekali lagi, saya mengajak kita fokus kepada tema kita, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Saya yakin dengan pasti, saya mau berjalan dengan Tuhan. Siapa sih yang enggak mau berjalan dengan Tuhan? Tapi pertanyaannya bagaimana berjalan dengan Tuhan? Bagian firman Tuhan ini akan memberikan kebenaran yang kalau kita di dalam kebenaran itu, saya yakin kita akan melihat dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita pegang pada saat ini. Yang pertama adalah berjalan dengan Tuhan, yaitu kita datang dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita datang dan mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ini yang menjadi problem di banyak kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita bicara tentang mau mendengarkan firman Tuhan, seperti apa sih keberadaan kita selama ini? Apakah kita abai? Apakah kita sudah mulai jenuh? Apakah kita sudah mulai bosan? Firman, khotbah, ke gereja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap walaupun Bapak Ibu saudara sekarang yang ada di rumah, saya berharap ada hati yang haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya
Tuhan Yesus pernah mengajarkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Itu sebabnya kalau kita hanya sekedar mendengar begitu saja berlalu, tidak ada satu animo, tidak ada satu antusias untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga tidak merasa apa-apa. Apa ya? Biasa aja sih. Kalau bahasa-bahasa anak muda, gimana sih tadi rasanya waktu kebaktian? Biasa aja. Gimana tadi khotbah? Biasa aja. Itu lebih banyak kita dengarkan. Tidak ada satu antusias, puji Tuhan. Orang yang dipuaskan pasti antusias untuk memberitakan, menyaksikan firman yang sudah didengarkan. Saya mendengarkan ini dan saya tidak akan berhenti dan tidak bisa tinggal diam untuk memberitakan ini, menceritakan ini kepada orang lain. Tidak jauh beda dengan dialog sehari-hari. Ada orang misalnya makan di sebuah restoran. Tiap hari itu cerita, waduh enak banget, begini pelayanannya, menunya, wah luar biasa. Rugi lo nggak ikut ke sana. Itu karena apa? Emang benar dia menikmati. Dan itulah manusia. Tapi bagaimana dengan yang paling utama dan yang terutama, yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita, yaitu firman. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Dengarkan, datang dan dengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah tidak sekedar mendengarkan tentu saja. Yang kedua adalah taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan Ia, yaitu Tuhan, akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa, bagi setiap orang tentang kehidupannya. Artinya bagaimana? Wasit, kata wasit dipakai di sini, hakim adalah penentu benar atau tidak. Oh, dia melakukan ini, dia perikik, prit. Hakim ketok. Artinya apa? Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sekedar hal yang pertama tadi bahwa kita tahu firman Tuhan, tidak hanya sekedar knowledge, tetapi kita mengetahui dan kita dipuaskan, dan ketika kita dipuaskan secara otomatis kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pernah mengingat khotbah Yesus di salah satu event kepada murid-muridnya tentang bagaimana firman Tuhan bagi orang yang mendengar dan orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkannya sama, yaitu seperti orang yang membangun rumah. Tapi orang yang mendengarkannya ini ada dua macam, tidak melakukan dan melakukan. Dan yang melakukan itu dikatakan adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang, pondasi yang kuat. Tapi orang yang mendengarkan dan tidak melakukan, membangun rumah tidak melakukan. Pada awalnya sama-sama, tidak beda, datang ke gereja, baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi langkah berikutnya, lakukan. Barulah dikatakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kalau orang membangun rumah di atas pasir, sementara dia merasa fine-fine aja, sama kok, nggak ada beda. Lu lakukan firman Tuhan, gua enggak, sama aja. Tapi ada masanya ketika angin dan badai datang, dikatakan ini akan rontok, ini akan hancur, dan dia akan mengalami rugi besar. Kalau rugi besar artinya penyesalan yang ada. Tuhan tidak mau kita menyesal. Tuhan mau kita menikmati hidup ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan selalu ucapan syukur yang wajar, yang spontan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Membangun rumah sejenak, dia wow rumah saya megah, dan tidak lama hancur lulu dan dia akan mengalami kerugian. Dikatakan itu nyeseknya di sini, sakitnya di sini, artinya penyesalan. Kenapa dulu ya? Kenapa? Mengiring
berjalan dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, komitmen dan setia terhadap firman Tuhan. Komitmen dan setia terhadap firman Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita, terutama anak-anak muda, saya mau ingatkan kepada kita, seringkali kita referensinya adalah semua juga udah begitu. Teman-teman saya kan begitu. Di dalam sebuah dialog sosmed, gimana lo ke gereja enggak? Orang sekarang mana bisa ke gereja? Oke, kamu ikut ibadah enggak? Iya, ya kalau sempat. Loh kalau sempat? Ya teman saya juga bilang begitu. Bagaimana kalian, ada persiapan enggak? Ya datang bangun, mana sempat-sempatnya. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah komitmen. Lah mungkin lebih jauh itu masalah ibadah. Bagaimana dengan saat teduh kita? Firman Tuhan selalu standby untuk kita nikmati setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya, gimana saat teduh? Aduh, gue mana sempat. Tugas lagi banyak, ada lagi rapat, ada lagi ini, ada lagi ini. Memang kita tidak harus ketika kita mau menikmati firman Tuhan berhadapan dengan kebutuhan kita yaitu firman Tuhan. Bukan kalau sempat atau kalau ingat, kalau masih betah, kalau lagi mood. Maka sesungguhnya ketika kita bicara tentang keberadaan firman Tuhan, bukan kata mood, bukan karena kata orang, tetapi bangun dulu komitmen. Sebenarnya urutan pertama, kedua dari tiga tadi itu harus dimulai dari urutan yang ketiga. Harus ada komitmen, tidak apa kata orang. Kalau di sini dikatakan di dalam ayat 5 yang sudah baca, biarpun segala bangsa, nggak peduli. Hati-hati. Seringkali kalimat ini dikatakan semua orang begitu. Teman-teman saya, teman mama saya, semua kok. Bapak Ibu, ini yang berbahaya. Kita dipengaruhi oleh karena semua kayak gitu. Kalau di sini dikatakan biar segala bangsa, nggak peduli. Untuk firman Tuhan saya akan bertekad. Tetapi kita akan tetap memberikan hati, pikiran, waktu kita, tenaga kita untuk menikmati firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saya melihat dan kita coba renungkan di dalam Mazmur 119. Di dalam Mazmur 119 itu adalah satu pasal yang ayatnya sangat banyak. Dan Daud menulis di dalam ini bagian pasal ini berbicara tentang firman Tuhan. Keunggulan firman Tuhan, manfaat firman Tuhan. Betapa Daud terus diberkati oleh firman Tuhan. Dan di dalam satu ayatnya, di dalam 106 dikatakan, aku telah bersumpah. Dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Kalau di sini saya katakan komitmen. Tapi bila perlu bersumpah, tidak hanya sekedar bahwa firman Tuhan itu bukan menjadi sebuah kewajiban untuk kita baca, kita renungkan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan bahkan kebutuhan yang pertama dan yang terutama. Di dalam perjalanan bangsa Israel, kita tahu sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu, ada pendelegasian kepemimpinan atau suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan pada saat itu Musa sudah memberikan petuah-petuah, cara-cara. Kalian jangan takut. Di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal 31 ayat 18 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ungkapan dari Musa ini tentu saja itu adalah akibat respon dari bangsa Israel. Kita tahu ada punya latar belakang juga.
ketika mereka sebelum memasuki tanah Kanaan ada 10 orang pengintai. Dan ketika mereka mengintai ada laporan-laporan fakta yang mereka lihat, tentu saja, benar tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi bangsa itu adalah suku-suku raksasa. Mereka adalah pemakan orang. Mereka punya pertahanan yang kuat. Dan kita dibandingkan mereka seperti belalang. Itu sudah pernah disampaikan kepada mereka. Dan ketika Musa sudah kemudian mendelegasikan kepemimpinan kepada Yosua, tentu saja ingat, iya loh, saya juga ikut survei. Takut. Jangan takut. Tuhan berjalan di depanmu. Dan ketika sudah terjadi pendelegasian, ternyata tidak membuat Yosua mantap juga. Masih panik, masih khawatir. Maka dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan sampai 9. Di dalam ayat 9 saya akan baca terlebih dahulu. Ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam ayat 9. Itu adalah sebuah respon daripada Tuhan kepada Yosua. Bagaimana ya? Yosua memang sudah tahu banget itu bangsa Israel. Karena dijelaskan sebelumnya, bangsa itu adalah bangsa yang tegar, tengkuk, dan keras kepala. Dikit-dikit demo, dikit-dikit protes. Dan dia tahu, kalau andai kata dia pada masanya Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia, itu kata Alkitab. Dan tentu saja Yosua tahu bahwa Yosua itu tidak selembut hatinya dengan seperti Musa. Musa saja bisa marah oleh karena didemo tiap hari. Dan ketika ada pendelegasian kepemimpinan kepada Yosua, selain itu kita tahu Yosua ini adalah satu di antara dua yang lahir di Mesir pada masa itu. Selebihnya adalah orang yang lahir di jalan. Bayangkan orang tua ini memimpin anak-anak muda yang kalau kita sekarang disebut milenial, dikit-dikit protesnya, paling gampang sekali protes. Paling disebut kritis sebenarnya juga enggak kritis, tapi belum dengar udah protes dan lain sebagainya. Anak muda disebut sumbu pendek seperti itu ya. Jadi Yosua tahu banget, memimpin orang tua saja udah sulit. Bagaimana anak muda ini? Hanya 2 yang lahir di Mesir yang pada masa itu sebelum masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2, Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah orang-orang yang lahir. Dan kondisi seperti ini diberikanlah tugas kepada Yosua. Pimpin. Tetaplah Yosua sebagai manusia. Dia takut, dia khawatir. Bukankah telah kukatakan kepadamu? Itu sebuah hardikan yang keras di dalam ayat 9. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan di dalam ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan. Enggak panjang-panjang, 3 kesimpulan. Yang pertama adalah, berjalan bersama Tuhan adalah kerinduan Tuhan itu bagi kita sejak penciptaan. Dan betapa Allah tidak tinggal diam ketika manusia harus terpisah dari dirinya. Kita harus ingat dan sadari ini. Ini bukan hanya sekedar perintah ayo berjalan dengan Tuhan. Tapi inilah kerinduan Tuhan sejak penciptaan. Karena apa? Kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Ketika kita disebut manusia dimulai dari sebuah napas kehidupan yang ditiupkan kepada manusia. Lalu dia disebut manusia dan makhluk hidup. Ada roh Allah. Dan hanya kepada manusialah dari seluruh alam semesta, dari semua ciptaan ada roh Allah. Dan manusialah satu-satunya dari seluruh ciptaan disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Tujuannya adalah hanya kepada manusia
Allah mau berelasi, berkomunikasi. Hanya kepada manusia Allah mau bersahabat, berteman, berjalan. Dan betapa sedihnya tentu Tuhan ketika manusia harus terpisah oleh karena pemberontakannya. Dan kita tahu di dalamnya Allah tidak tinggal diam. Allah memanggil. Kita harus sadari ini. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah berjalan bersama Tuhan selalu ditandai dengan kedekatan kita dengan firman-Nya. Jangan kita berkata, saya selalu dan terus berdoa, Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau. Tapi bagaimana Engkau dengan firman-Nya? Kalau hanya sekedar mau berjalan dengan Tuhan, itu sesungguhnya kita seolah-olah mau membuat Tuhan itu jadi kacung. Tuhan, lindungi saya. Tuhan, jaga saya. Tuhan, berkati saya. Kalau ada masalah di depan, iya, kalau ada masalah depan, Tuhan mau menitipkan firman-Nya. Kita mau, ya kita tahu, kacung ya. Dia hanya mendengarkan perintah. Tidak ada relasi. Lakukan, laksanakan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau bagaimana? Relasi. Relasional. Komunikasi. Ada curhat. Ada persekutuan. Ada kedekatan. Dan kedekatan itu ditandai dengan betapa kita selalu menikmati firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga adalah kesimpulan yang ketiga, masalah, kesulitan dan tantangan mungkin akan tetap ada. Tetapi berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhanlah yang bertindak sesuai dengan kasih dan rahmat-Nya yang maha besar bagi kita. Artinya, dunia yang kita tidak mengerti sekarang dengan segala persoalannya, bukan berarti akan menjadi sirna sesaat. Masalah tetap ada. Dunia boleh tetap ada goncang-ganjing di dalam kehidupannya, dinamikanya. Tetapi kita ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menopang kita, yang menjadi jaminan kita melangkah bersama-sama dengan Dia. Dan bukan saja melangkah bersama dengan Dia, di dalam tangannya kita melihat, mengalami berkat demi berkat. Menutup renungan ini, melangkah bersama dengan Tuhan, saya akan baca satu ayat dari Roma pasal 2, Roma 8 ayat 28. Saya berharap ini juga menjadi hafalan kita memasuki tahun 2021 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita mengasihi Dia? Kalau demikian, kita lihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, yang membekali kami memasuki tahun yang kami tidak mengerti sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami rindu mau berjalan dengan Engkau. Oleh karena itu, layakkanlah, mampukan kami berjalan dengan Engkau. Sebagaimana kebenaran firman yang boleh berbicara bagi kami saat ini, biarkan kami bukan hanya sekedar pendengar, tetapi tolonglah kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan setiap kami memiliki satu komitmen yang teguh, bahkan bersumpah untuk terus memegang firman-Mu dan menikmati firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu
Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik ada di gereja maupun jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan program pelayanan tahun 2020 yang sudah kita lalui, dan kita akan mempersiapkan memasuki program pelayanan gereja di dalam tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, segala program gereja tahun 2020 sekalipun tidak bisa kita melaksanakannya sebagaimana yang kita programkan di tahun 2020, karena kita tahu pandemi COVID seperti sekarang tidak memungkinkan kita untuk memaksimalkan semua program di dalam tahun 2020. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya ibadah-ibadah masih tetap bisa kita langsungkan seperti sekarang, sekalipun dengan cara online seperti sekarang ini. Khususnya untuk baktian umum kita laksanakan mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan hari ini kita masih menggunakan ibadah online. Oleh karena situasi seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan dari beberapa evaluasi, terus bidang ibadah dan semua majelis memikirkan untuk keberlangsungan ibadah dan juga hari-hari besar gereja, baik itu Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, HUT gereja yang ke-33, ibadah tetap menggunakan baik itu menggunakan media Zoom maksud kami maupun juga menggunakan YouTube streaming. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan sekolah minggu, kebaktian ibadah sekolah minggu tetap menggunakan juga ibadah live streaming atau rekaman, dan juga ibadah remaja. Kita bersyukur juga kepada Tuhan, sejak 26 Juni kemarin sudah dimulai ibadah dengan juga menggunakan online. Sampai dengan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beberapa rangkaian ibadah di gereja kita, semuanya diberkati Tuhan, dan juga persekutuan Hawaii juga tetap dilaksanakan. Kita bersyukur kepada Tuhan dari rata-rata kehadiran juga anak-anak Hawaii juga merespon akan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam komisi Hawaii. Dan juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, persekutuan doa Rabu, kita juga bersyukur kepada Tuhan, persekutuan doa Rabu di masa pandemi ini tetap kita langsungkan sebagaimana biasanya setiap hari Rabu jam 8 malam. Dalam kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus kita berdoa kepada Tuhan, karena tidak ada kekuatan lain kecuali kita hanya bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Apapun yang kita kerjakan, kalau tanpa ada Tuhan di dalamnya, sebetulnya tidak akan bisa maksimal. Karena itu sekali lagi persekutuan doa Rabu tetap bisa berlangsung secara virtual. Kalau kita perhatikan setiap hari Rabu, rata-rata kehadiran ketika dirata-ratakan itu 22 sampai 34 akun Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan masih ada berdoa syafaat yang Tuhan berikan di gereja Tuhan, di gereja Kristen Kalau Kudus Kosambi Baru. Kebaktian itu salah atau persekutuan itu salah sepanjang tahun 2020 belum bisa dilaksanakan, tetapi nanti akan kami sampaikan bahwa 2021 itu salah pun orang tua kita pun akan tetap bisa melaksanakan ibadah itu salah secara online, yang tentunya nanti akan dibantu oleh anak cucu masing-masing Bapak Ibu ya. Persekutuan pria sudah dilaksanakan pada bulan November yang lalu, dan juga Natal kemarin. Kita bersyukur kepada Tuhan, persekutuan pria pun tetap bisa berlangsung sepanjang tahun 2020 kemarin, sekalipun hanya beberapa kali. Persekutuan wanita juga tetap dilaksanakan pada tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun secara virtual, namun ada banyak wanita bisa hadir, join khususnya di dalam Zoom meeting ketika dilaksanakan persekutuan wanita. Dan juga kita bersyukur di bidang pembinaan melaksanakan beberapa kali, 3 kali seminar dalam tahun 2020 kemarin. Pertama itu kalau kita ingat masih ingat kita, pembinaan dilakukan oleh Pendeta Alipin, itu tentang tata gereja. Yang kedua itu pembinaan tentang melayani di tengah-tengah pandemi ini supaya lebih efektif lagi, itu disampaikan oleh Pak Wihai. Dan juga pembinaan terakhir atau seminar terakhir, bagaimana manajemen emosi kita di tengah-tengah pandemi ini, yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Susabda. Bapak Ibu, kiranya nanti di tahun depan ketika ada pembinaan-pembinaan kita semua sama-sama terus diperlengkapi di dalam pembinaan-pembinaan seperti ini untuk meneguhkan hubungan iman kita kepada Tuhan. Dan juga gereja terus berupaya untuk memberikan asupan rohani Bapak Ibu kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu gereja khususnya hamba-hamba Tuhan selalu memberikan broadcast renungan pagi di dalam video-video singkat yang
menjadi makanan rohani kita kepada Tuhan. Khususnya setiap pagi Bapak Ibu bisa putar video itu hanya durasinya tidak lebih dari 5 menit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan 5 atau 6 menit, itu bisa menjadikan renungan bagi kita rutin, bagi jemaat Tuhan bisa memutar video itu setiap pagi. Berikutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, konseling pranikah tetap dilangsungkan sepanjang tahun 2020 dan kita bersyukur konseling pranikah sudah dilangsungkan. Khususnya ada 2 pasang yang akan menikah, maksudnya 2 pasangan anak pemuda-pemudi kita yang akan menikah dalam tahun 2021 yang sudah melewati fase konseling pranikah sepanjang tahun 2020 kemarin. Kita bersyukur kepada Tuhan, mereka sudah melaksanakan konseling pranikah atau bimbingan pranikah sekalipun secara online, tetapi tetap bisa efektif untuk memberikan bekal kepada pasangan suami istri yang akan menikah di dalam tahun 2021 nanti. Kita doakan. Dan kita bersyukur sepanjang tahun 2020, kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk bidang pelayanan tetap dilaksanakan, bidang pelayanan baik itu kedukaan, gereja tetap melaksanakan bidang pelayanan kedukaan, karunia duka, pemakaman atau pengkremasian. Gereja tetap melayani dengan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan juga ada pelayanan kasih sosial yang bisa pernah kita lakukan sepanjang tahun 2020. Kita memberikan nasi box kepada beberapa jemaat atau beberapa orang di sekitar gereja, khususnya teman-teman driver ojek online. Kita bersyukur kepada Tuhan itu menjadi bagian kita untuk kita bisa berbagi kepada mereka, dan juga kita berbagi kepada jemaat yang membutuhkan. Beberapa kali kita bagikan aksi sosial kita atau bantuan kita kepada bentuk perhatian kita kepada jemaat yang membutuhkan. Kita bersyukur ada kesempatan itu yang Tuhan percayakan bagi Tuhan melalui gereja Tuhan di Gereja Kesegalan Kudus Kosambi Baru. Di tengah-tengah pandemi ini juga kita bersyukur tahun 2020 kemarin baptisan bisa terlaksana. Ada 3 saudara-saudari kita yang dibaptis di dalam masa pandemi kemarin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masa-masa itu, masa-masa pandemi ini ada anak Tuhan yang berkomitmen menyelesaikan kelas katekisasi dan sampai padanya mereka dibaptis di tempat ini. Kita doakan terus perjalanan iman anak Tuhan yang sudah dibaptis pada tahun 2020 kemarin. Kita juga bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kita juga bisa melangsungkan pernikahan sepanjang tahun 2020 kemarin. Ada 3 pasangan suami istri yang sudah diberkati di dalam pernikahan di dalam tahun 2020 kemarin, yaitu bulan Januari, bulan Agustus dan bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan saudara-saudara kita ini, kiranya mereka juga tetap diberkati Tuhan di dalam masuki rumah tangga mereka yang masih relatif baru beberapa bulan. Bapak Ibu, bahkan ada yang sampai 1 tahun tentunya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Dan juga gereja juga mencatat ada beberapa Tuhan karuniakan anak di tengah-tengah keluarga pada dalam tahun 2020 kemarin. Ada minimal 3 yang tercatat. Kita ada 3 yang Tuhan karuniakan anak di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita doakan keluarga baru ini yang mendapatkan karunia anak dari Tuhan. Namun juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tetap mensyukuri kepada Tuhan untuk atestasi masuk ke Gereja Kesegalan Kudus Kosambi Baru dari gereja asal sebelumnya. Ada 6 orang yang masuk menyatakan menjadi anggota Gereja Kesegalan Kudus Kosambi Baru. Kita doakan Bapak Ibu mereka menjadi bagian keluarga Allah. Tentunya secara personal kita sudah hubungi mereka, sudah menyampaikan kartu anggota juga. Tapi dalam hari ini kami melaporkan bahwa ada 6 anggota jemaat kita yang baru menyatakan diri menjadi anggota tetap Gereja Kesegalan Kudus Kosambi Baru. Sekali lagi selamat bergabung Bapak Ibu kasih Tuhan yang atestasi masuk di dalam tahun 2020. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan program gereja secara khusus di dalam tahun 2021 ini. Kita sudah memasuki tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentunya gereja memikirkan apa yang akan dilakukan dalam tahun 2021 ini di tengah-tengah masa pandemi yang kita tidak tahu apa akan menjadi lebih baik tahun 2021, tetapi semuanya kita bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita tidak bisa prediksi secara manusia. Tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Di dalam tahun 2021 gereja akan mengusung sebuah tema yang tak dan setia. Saya bacakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, "Berbisai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu kasih Tuhan, gereja memikirkan untuk kita
sebagai pelayan Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan, baik itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang tidak memungkinkan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, gereja memikirkan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang setia dan taat. Oleh karena itu lewat tema ini sebuah program yang akan disusun sepanjang tahun 2021 berharap semuanya mengerucut kepada sebuah tema taat dan setia. Sebuah tema yang besar yang tidak mudah untuk kita laksanakan tanpa ada salah satu poin khotbah hari ini adalah komitmen di hadapan Tuhan. Tanpa ada komitmen di hadapan Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, beberapa tujuan dari tema ini, pertama itu adalah taat dan setia beriman di masa sukar ini. Bagaimana kita bekerja terus kepada Tuhan, bagaimana kita memupuk rasa ini kesetiaan kita, ketaatan kita di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh karena itu tema-tema khotbah mungkin akan diarahkan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Tadi juga disebut bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ada juga zona nyaman kita beribadah di rumah atau ada yang sudah merindukan saya ingin ibadah di gereja. Tetapi bagaimanapun bentuk ibadah kita, saya ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka gereja memikirkan di dalam tahun 2021 adalah umat Tuhan, anggota gereja Kesekalahan Kudus Kosambi Baru menjadi pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Saya inginkan Bapak Ibu aminkan kata ini, kita menjadi pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan, menjadi pribadi yang setia melayani Tuhan. Ada banyak bentuk pelayanan kita yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa datang ke gereja, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satu bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di mana saja, yaitu kita mendoakan Bapak Ibu kasih Tuhan gereja, mendoakan para pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk setiap orang-orang yang kita ingat dalam doa kita. Itu satu bentuk pelayanan yang bisa kita kerjakan. Maka gereja memikirkan bagaimana jemaat setia melayani Tuhan. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan sepanjang tahun 2021, sekalipun kondisi ini tidak normal, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita menjadi pribadi yang setia dan taat berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini butuh komitmen kita bersama-sama untuk kita bisa melangsungkan kesetiaan kita berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu gereja memfasilitasi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Minimal hari Rabu malam kita sebuah fasilitas doa yang gereja berikan kepada jemaat untuk kita berdoa. Karena apa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Doa merupakan kekuatan dari berdirinya sebuah gereja. Kalau kita perhatikan gereja-gereja Bapak Ibu itu sejarah gereja, gereja kekinian atau gereja saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti tadi yang Pak Kasih sebut tadi, orang taat pada firman Tuhan itu ada dua ilustrasi: mendirikan rumah di atas pasir, mendirikan rumah di atas batu karang. Oleh karena itu kita berdoa Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita menjadi pribadi yang mendirikan rumah di atas batu karang, salah satu bentuknya adalah kita hidup di dalam doa. Waktu ada badai, ada topan yang datang, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita memang tidak punya kekuatan, tetapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menopang kita, menopang gereja Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa di dalamnya. Karena itu kami rindukan Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat Tuhan kami bagian di dalam doa-doa seperti ini. Maupun di dalam doa komisi masing-masing disusun oleh pembina masing-masing. Yang berikutnya terakhir adalah tujuan dari tema ini adalah taat dan setia mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan. Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan itu ada banyak cara, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada banyak cara. Bisa menyerahkan diri untuk melayani Tuhan melalui gereja Tuhan yang hari Minggu seperti ini, ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan yang hadir. Namun juga Bapak Ibu bisa melibatkan diri dari pekerjaan Tuhan yang tentunya kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana saya juga terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan yang mengajak kita semua. Komisi-komisi sudah menyampaikan program minimal 1 semester ini untuk disusun 1 semester ini, karena kita berpikir jika nanti setelah semester kedua nanti normal, maka program gereja pun akan mencoba menyesuaikan dengan kondisi seperti apa yang lebih baiknya.
Januari ini tentunya dengan tes Alkitab yang berbeda-beda. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami itu ada kesalahan ketik itu sebenarnya Ulangan 31 ayat 8, Bapak. Ulangan 31 ayat 8. Itu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bulan Februari setia mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana kita hidup menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, namun juga ingat saudara-saudara kita juga. Tuhan inginkan ada uluran tangan dari kita. Sepanjang masa pandemi ini kita berpikir siapa yang bisa saya perhatikan, orang-orang yang bisa saya perhatikan. Setia menjadi murid. April itu adalah bulan April setia sampai akhir. Bulan itu kerjakan keselamatan dengan taat dan setia. Bulan Juni itu adalah bulan keluarga, keluarga yang setia. Bulan Juli itu adalah Allah sumber kuatku. Bulan Agustus taat sebagai warga negara. Bulan September adalah Tuhan memelihara hidupku. Bulan Oktober di babak tetap merambat. Sekalipun ada banyak rintangan dalam hidup kita, kita tetap merambat atau bertumbuh jadi orang Kristen. Bulan November adalah melakukan apa yang dikatakan, artinya perkataan dan tindakan kita menjadi hal yang sama, melakukan apa yang kita katakan. Bulan Desember adalah memasuki bulan kesederhanaan Natal pertama. Kita ingat Natal pertama, Yesus lahir dalam segala kesederhanaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kiranya apa yang disampaikan hari ini khususnya berkaitan dengan tema yang akan kita bahas dalam tahun 2021 ini, bahkan program-program gereja yang akan merujuk pada taat dan setia. Semua jemaat kiranya merespon, mendukung, mendoakan supaya pekerjaan Tuhan bisa berlangsung dengan baik di dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan hamba-hamba Tuhan, majelis pengurus komisi, bahkan semua jemaat dan semua lini jemaat kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang Tuhan besar ini. Tanpa kita bersatu padu, tanpa kita berkomitmen, Bapak Ibu kasih, tidak mungkin bisa efektif pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Sekali lagi Tuhan memberkati dan menolong kita memasuki tahun 2021 ini. Sulio Gloria. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan program Gereja Kaum Kudus Kosambi Baru, khususnya untuk tema-tema yang akan kita pikirkan di sepanjang 2021 ini. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, menolong kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyikan pujian Bapa Surgawi memelihara. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini boleh memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan di belakang. Setiap saat waktu pernah
ini. Bapa Surgawi memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu berarti kami bersedia diajar melalui kebenaran firman Tuhan dan bersedia untuk taat mengikuti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati dan menolong setiap kami. Sekalipun jalan di depan kami tidak mudah, tetapi Tuhan yang mampukan kami untuk tetap bersandar kepada kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pakai setiap rupiah ini untuk mencukupkan segala kebutuhan operasional gereja Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Sembari Tuhan juga Engkau tetap memberkati setiap usaha pekerjaan dari umat Tuhan, apapun yang mereka tekuni sebagai sumber penghidupan, Tuhan Engkau berkenan memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk semua jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul masalah rumah tangga, ada yang bergumul dengan masalah relasi, atau bergumul dengan banyak hal yang mungkin tidak bisa disebutkan. Kami berdoa, Tuhan Engkau berbelas kasihan, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah lewat pergumulan-pergumulan yang ada, iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan gereja Tuhan tahun 2021 yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati untuk setiap program-program pelayanan yang sudah dicanangkan, baik untuk gereja secara umum maupun di komisi-komisi, dan semua kegiatan-kegiatan gerejawi, peribadatan-peribadatan yang kami selenggarakan. Tuhan mendahuluinya, sehingga semuanya boleh berjalan guna hormat pujian bagi nama Tuhan dan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau juga menolong supaya baik semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus di komisi-komisi, dan setiap aktivis pelayan Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, boleh bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, baik bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk anak-anak sekolah yang esok hari akan memulai hari pertama kegiatan belajar mengajar mereka di semester yang baru. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat kepada setiap anak-anak untuk belajar, kepada guru-guru, kepada sekolah yang memberikan bahan ajar, yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tuhan Kau pimpin, Kau berkati. Sekalipun belajar mungkin masih dilakukan secara jarak jauh, tetapi biarlah semangat tetap boleh ada untuk mengikuti setiap pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah kami, secara khusus di dalam penanganan pengendalian penyebaran COVID-19, untuk segala upaya yang sudah dicanangkan, bahkan mungkin akan diterapkan, baik itu untuk vaksin atau setiap upaya-upaya apapun yang dilakukan. Tuhan Kau berkenan memberkatinya. Tuhan Kau menolong supaya upaya-upaya ini sungguh boleh menekan semakin berkurangnya angka penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Sembari di dalam semua apa yang kami doakan kepada Tuhan, kami pun menyerahkan hidup kami. Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi, memberikan kami sukacita, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sambutlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.
Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Ingatlah, kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dengarkan, imani, dan terimalah berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mohon waktu sejenak untuk kita dapat mendengarkan beberapa warta gereja yang perlu disampaikan di dalam ibadah di tanggal 3 Januari 2021 ini. Terima kasih kepada Pendeta Pastor Siregar yang Tuhan sudah pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan juga kepada semua para talayan yang sudah melayani hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua tim pelayanan diberkati Tuhan dari mempersiapkan sampai pada barang pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan doa akan disampaikan oleh penginjil Ida Sipayung. Kita doakan supaya Tuhan memberkati di dalam persiapan hambanya di dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu yang akan datang. Gereja juga masih memberikan kesempatan kepada setiap jemaat Tuhan untuk kembali memberikan untuk memberikan persembahan sulh atau persembahan di awal tahun. Silakan Bapak Ibu berikan persembahannya dengan cara yang tertera di layar seperti Bapak Ibu bisa perhatikan, baik itu melalui transfer ataupun bisa datang ke gereja dengan dimasukkan di dalam kontak persembahan yang ada di gereja. Kita juga bersyukur dan terima kasih untuk persembahan 1 unit kamera buat keperluan ibadah dari keluarga Adi Putra Sanjaya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Adi dalam sebuah pelayanan atau juga pekerjaan usaha yang dilakukan. Gereja juga sudah membuka kelas katekisasi bagi jemaat yang maksudnya kami bagi jemaat yang rindu mengikuti kelas katekisasi yang akan dibaptis pada bulan Juni yang akan datang. Silakan jemaat sekalian mendaftarkan diri kepada setiap gereja maupun kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa hubungi atau saudara-saudara bisa hubungi untuk mengikuti kelas katekisasi baptisan. Dan juga kepada pasangan pemuda-pemudi yang merencanakan pernikahan di dalam tahun 2021, kiranya juga dapat mendaftarkan diri untuk kami bisa atur kelas persiapan pernikahan atau bimbingan pranikah. Gereja juga terus melaksanakan ibadah doa Rabu setiap hari Rabu malam pukul 19.30. Kami mengajak semua jemaat untuk bisa bersama-sama hadir dalam doa setiap hari Rabu, untuk kita bisa mengumpuli. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang kita kumpuli dalam doa-doa kita setiap hari Rabu malam. Ada satu berita duka cita yang disampaikan. Berita duka cita telah dipanggil Tuhan pada tanggal 29 Desember yang lalu di Ibu Tati atau mama terkasih dari Ibu Jenny Renghadi, telah dimakamkan pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu di Heaven Memorial Park. Kita doakan semua keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan
Demikian Bapak Ibu sekalian, warta gereja hari ini Tuhan suruh berkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan.